Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Mulyani. Sekarang kita akan membahas mata kuliah manajemen keuangan. Di manajemen keuangan ini kita bahas di pertemuan ke-14, yaitu tentang BEP atau Break Even Point. Tentunya teman-teman semua pasti sudah mengenal ya tentang BEP ini. Bukan di mata kuliah manajemen keuangan saja ada materi tentang BEP. Marilah kita lihat penjelasan untuk BEP dari manajemen keuangan. Yang pertama kita lihat untuk tujuan pembelajarannya dulu. Mampu menjelaskan teori sales mix, terus mampu menjelaskan hubungan erat antara BEP dengan sales mix. Yang pertama kita lihat untuk pengertiannya. Pengertian dari BEP atau Break Even Point. Menurut Munawir, titik break even point atau disebut dengan titik pulang pokok dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana dalam operasinya perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Bisa dikatakan bahwa total penghasilan sama dengan total biaya. Itu yang disebut dengan BEP ya. Jadi tidak laba, tidak rugi. Kita lihat di sini manfaat, kegunaan, dan kelemahan BEP. Yang pertama, kita lihat manfaatnya dulu. Manfaat BEP antara lain, yang A, itu adalah alat perencanaan untuk hasilkan laba. Ya, jadi kenapa dikatakan sebagai alat perencanaan untuk hasilkan laba? Karena dengan perhitungan BEP, kita bisa menghitung berapa kita istilahnya tidak mengalami kerugian, tidak memperoleh keuntungan juga. Jadi titik pulang pokoknya bisa kita tentukan. Nah, kalau titik pulang pokok bisa kita tentukan, berarti kita bisa menentukan perencanaan labanya. Berapa laba yang kita inginkan? Misalnya kita menginginkan labanya 5 juta. Nah, dari 5 juta tersebut, berarti kita bagaimana memproduksinya? Berapa unit yang harus kita produksi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar yang setelah kita rencanakan tersebut? Nah, itu yang A. Yang B, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Jadi kalau misalnya kita ingin berapa volume penjualan, berarti kita hitung dulu BEP-nya, baru kita bisa menentukan tingkat volume penjualannya. Ya, berapa unit yang harus terjual. Yang C, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya perusahaan kita itu sudah bergerak beberapa periode, berarti periode yang sebelumnya itu bisa menjadi patokan untuk periode sekarang kita melakukan operasional perusahaan. Yang D, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang gampang dibaca. Ya, itu untuk BEP. Jadi BEP ini bisa kita hitung dan bisa kita lihat bagaimana bentuk dari grafiknya. Nah, setelah itu analisis BEP merupakan berguna apabila beberapa asumsi dasar dipenuhi. Yang pertama di sini asumsi-asumsinya adalah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Besarnya biaya variabel secara total berubah-ubah secara proporsional. Nah, tergantung ya, kalau biaya variabel tersebut semakin banyak atau semakin banyak jumlahnya, semakin besar, itu maka biaya variabelnya juga akan semakin besar. Ya, untuk jumlah produksinya berapa unit? Semakin banyak unit produksi yang kita hasilkan, berarti biaya variabelnya juga akan semakin membesar. Terus yang ketiga, besarnya biaya tetap secara total tidak berubah. Ya, namanya tetap pasti tetap. Ya, berubah, ada perubahan volume, produksi ataupun penjualan. Terus yang keempat, jumlah unit produksi yang terjual sama dengan jumlah unit produksi yang diproduksi. Nah, itu untuk analisis BEP-nya. Terus yang kelima di sini, harga jual produk per unit tidak berubah dalam periode tertentu. Setelah itu perusahaan dapat memproduksi satu jenis
barang untuk yang diproduksi atau lebih dari satu jenis. Nah, jadi BEP itu ada perhitungannya yang satu jenis. Bagaimana perhitungannya? Kalau misalnya kita memproduksi lebih dari satu jenis, juga bagaimana perhitungannya. Nah, kita lihat di sini kegunaan BEP antara lain jumlah minimal produk yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi kalau misalnya jumlah minimal sudah kita jual atau sudah berhasil kita jual, berarti kita sudah bisa mengalami atau dikatakan tidak ada kerugian. Sesuai dengan perhitungan BEP tadi. Ya, titik pulang pokok tadi. Terus yang B, jumlah penjualan yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jika kita sudah menghitung BEP, berarti kita sudah tahu berapa minimal yang harus kita jual supaya perusahaan tidak merugi. Yang C, besarnya penyimpanan penjualan berupa penurunan volume yang terjual agar perusahaan tidak menderita kerugian. Setelah itu untuk mengetahui efek perubahan harga, baik itu biaya maupun volume penjualannya terhadap laba yang akan diperoleh oleh perusahaan. Ya, itu untuk BEP. Nah, kita lihat juga kelemahannya. Ada kelebihannya, pasti ada kelemahannya ya. Kelemahannya di sini asumsi tentang klasifikasi cost dan penggunaan terbatas untuk jangka waktu yang pendek. Asumsi-asumsi dasar analisis BEP menentukan posisi laba rugi perusahaan. Ya, setelah itu menentukan penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi istilahnya bisa jadi kalau kita ada minimal penjualan berarti ada sebuah beban oleh perusahaan. Beban apa? Kita harus menjual minimal tersebut. Kalau tidak perusahaan berarti rugi. Ya, kita sudah dikejar-kejar harus menjual berapa unit, seperti itu. Terus yang C, menentukan jumlah penjualan yang harus dicapai ya untuk memperoleh keuntungan tertentu. Misalnya sampai titik pulang pokok saja minimal penjualan harus berapa. Terus misalnya kita berkeinginan keuntungannya berapa, berarti penjualannya juga harus kita tingkatkan. Nah, berarti itu kelemahan BEP. Kita istilahnya kita harus mencapai target. Kalau misalnya pengen titik pulang pokok atau misalnya berkeinginan keuntungannya berapa rupiah atau berapa keuntungan untuk satu periode tersebut. Ya, itu untuk kelemahan BEP. Selanjutnya di sini perhitungannya. Nah, sales mix dikatakan sebelumnya saya sudah sebutkan juga itu barang atau yang diproduksi oleh satu perusahaan tersebut lebih dari satu produksi atau lebih dari satu macam. Nah, makanya harus kita melakukan perhitungan untuk BEP-nya disebut sales mix. Masalah sales mix ini menjadi penting untuk mengetahui jenis produksi mana yang perlu didorong untuk memperoleh profit yang lebih tinggi. BEP hubungannya dengan sales mix adalah BEP tetap selama sales mix-nya juga tetap. Jadi apabila suatu perusahaan memproduksi lebih dari satu macam produk, maka komposisi atau perbandingannya antara satu produk dengan produk yang lainnya harus tetap. Nah, apabila terjadi perubahan, berarti terjadi kenaikan pada produk A sedangkan produk B tetap, maka BEP pun juga akan berubah. Jadi kalau ada perubahan di salah satu produk, itu pasti akan mempengaruhi terhadap BEP yang akan dihasilkan atau yang akan dilihat keuntungan dan kerugiannya. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Di sini contoh soal disebutkan penjualannya untuk barang A dan barang B. Barang A 10.000 unit, barang B 5.000. Terus harganya sama-sama 1 juta. Terus untuk fixed cost-nya atau biaya tetapnya itu yang untuk barang A 200, barang B-nya 500. Variable cost-nya untuk barang A 600 sedangkan yang B-nya 400. Total cost berarti untuk produk A ada 800, untuk produk B 900. Nah, profit yang dihasilkan
Untuk produk A itu ada 200, produk B 100.000 rupiah. Produk A-nya 200.000. Nah, totalnya di sini untuk yang penjualannya, baik itu produk A dan produk B, totalnya 2 juta. Biaya tetapnya 700.000, biaya variabelnya 1 juta, dan total cost-nya 1.700.000 rupiah. Sehingga selisihnya untuk keuntungannya yang kita bisa peroleh sebanyak 300.000 rupiah. Nah, bagaimana kita cara perhitungannya? Yang pertama, hitunglah BEP total. Yang kedua, manakah yang lebih menguntungkan apabila barang A dinaikkan 20% dan barang B tetap, atau harga P dinaikkan menjadi 20% dan barang A-nya tetap. Nah, kita lihat perhitungannya. Kita hitung dulu untuk BEP totalnya. BEP totalnya fixed cost dibagi 1 minus variable cost dibagi sales atau penjualan. 700 dibagi 1 kurang 1 juta dibagi 2 juta. Berarti total BEP-nya atau BEP total sebesar 1.400.000 rupiah. Ya. Nah, yang B ini anggapan bahwa pertama barang A naik 20% dan barang B-nya tetap. Nah, barang A-nya tadi kan 10.000 unit. Nah, naik 20% berarti menjadi 12 unit. Nah, tadi total profitnya 300.000. Sekarang karena produk A-nya naik 20%, berarti total profitnya juga naik menjadi 380.000. Ya, yang awalnya tadi 300.000 rupiah. Nah, sekarang kita lihat perhitungan BEP-nya juga. Untuk BEP yang produk A-nya naik, berarti BEP totalnya yang tadi dari 1.400.000 sekarang menjadi 1.428.571 rupiah. Nah, ini anggapan yang kedua. Barang B yang naik 20% tetapi barang A-nya tetap. Nah, barang B-nya tadi kan 10.000 naik menjadi 10.000 naik menjadi 12.000. Nah, sekarang barang A-nya tetap nih menjadi 10.000. Barang B-nya tadi yang awalnya 5.000 sekarang naik 6.000, naiknya 20%. Nah, yang awalnya tadi jika pada saat pertama itu profitnya kita peroleh 300.000. Pada saat naik produk A 20% menjadi profitnya 340.000. Nah, sekarang pada saat barang B-nya yang naik 20%, sama-sama 20%, tapi keuntungannya lebih besar kita peroleh menjadi 420.000 rupiah. Nah, jadi kalau yang menggunakan yang mana itu tergantung ke dalam perusahaan. Nah, ini untuk yang produk B-nya yang naik 20%. Nah, tadi kan nah ini yang BEP-nya. BEP-nya yang naik 20%. Tapi untuk total BEP-nya menjadi berkurang. Yang awalnya 1.400.000 sekarang menjadi 1.372.549. Ya, seperti itu ya perhitungan BEP. Nah, setelah ini, kita lihat untuk memperoleh kesimpulan manakah yang menggunakan atau yang menguntungkan dari kedua alternatif tersebut. Perlu dibandingkan satu dengan yang lainnya. Mengenai profit yang diperoleh seperti berikut ini. Kita lihat yang semulanya profit yang pertama kali ya 300.000, BEP-nya 1.400.000. Kenaikan 20% produk A yang profitnya menjadi 380.000, BEP-nya jadi 1.428.571 rupiah. Kenaikannya 27%. Kenaikan 20% dari produk B yang awalnya 300 sekarang menjadi 420, tapi BEP-nya turun 1.372.549 rupiah. Kenaikannya sampai 40%. Jadi kesimpulannya,
Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih menguntungkan meningkatkan 20% produk A daripada meningkatkan 20% produk B daripada meningkatkan produk A. Ya, karena profitnya lebih tinggi dan BEP-nya lebih rendah. Nah, itu untuk kita mengambil kesimpulan pada saat kita melakukan perhitungan untuk sales mix. Jadi, mana yang lebih menguntungkan? Apakah produk yang pertama kita tingkatkan atau produk yang kedua yang kita tingkatkan? Itu yang harus bisa kita lakukan. Oke, nah di sini untuk tugas teman-teman semua itu ada soal dan tugasnya. Silahkan dibuat seperti perhitungan yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu untuk perhitungan BEP-nya maupun untuk perhitungan sales mix, ya. Di sini berarti sudah selesai untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-14. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa dicermati dan dipahami apa yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.